Sebelum memulai sambutan, izinkan kami dari bidang pemberdayaan perempuan, pemuda, dan perlindungan anak menyampaikan tagline dari Pura Ramah Anak atau KPPPA. Anak terlindungi, Indonesia maju. Saya kadang tambahkan sedikit, Pak. Perempuan dihormati, keluarga bahagia. Yang kami sucikan, pinandite lanang istri, sanedahat wanian titiang. Yang terhormat, Kepala BP3 AP2 KB Kabupaten Bogor, yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua Tim Pemenuhan Hak Anak, Ibu Wina Marlina Wati Iskandar, SHMM. Yang kami hormati dan banggakan, Pembimas Hindu Kanwil Agama Provinsi Jawa Barat, Ibu Niputu Suparini, kebanggaan saya yang luar biasa. Yang kami hormati, Ketua Umum Pengurus Harian Parisade Hindu Dharma Indonesia, Bapak Maijen TNI Wisnu Bawotenaya, dan Bapak Sekum yang tadi bilang saya di sini sebagai rakyat jelata, tapi Bapak yang namanya jabatan Bapak itu sebagai Sekum nempel di mana-mana, Pak Ketut Budiase. Yang kami hormati, Ketua PHDI Provinsi Jawa Barat, Bapak Made Riawan, Ketua PHDI Kabupaten Bogor, Bapak Ketut Sugiyarno beserta jajarannya. Yang kami hormati dan banggakan, Ketua WHDI Kabupaten Bogor, Jeremangku istri yang Niken Saraswati yang sangat cantik. Tadi saya bolak-balik nyari ibu ke belakang. Yang kami hormati, Ketua Sukoduke Banjar Cibinong, Banjar Ciangsana, seluruh umat perwakilan dari masing-masing pura yang akan mengadakan deklarasi Kabupaten Bogor, para ketua organisasi keagamaan Hindu, dan para undangan hadirin yang berbahagia. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pertama-tama, marilah kita menghaturkan puja pangastuti angayu bagya kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asung kerta waranugrahanya kita dapat berkumpul di tempat ini di Pura Raditya Dharma Cibinong dalam keadaan sehat walafiat, rahajeng rahayu sareng sami. Dalam rangka sosialisasi, bintek, dan deklarasi Pura Ramah Anak yang tadinya di sini saya tuliskan 4 pura menjadi 8 pura. Jadi ini sesuatu yang luar biasa bagi Kabupaten Bogor, karena dalam tempo yang sesingkat-singkatnya kita akan mendeklarasikan 8 pura ramah anak sekaligus. Bapak Ibu undangan, umat sedharma yang berbahagia, pada kesempatan ini izinkanlah kami memperkenalkan diri. Kata pepatah, kalau tak kenal maka tak sayang. Saya berdiri di sini, mungkin sudah ada yang kenal, terutama Ibu Ketua WHDI, karena kebetulan juga saya ngayah di WHDI Pusat dan ngayah di beberapa tempat juga. Dan atas kebijakan dan kepercayaan dari Bapak Ketum, Bapak Wisnu Bawotenaya, saya diajak ngayah untuk 2 periode kepengurusan PHDI Pusat.
Dan di samping saya, Ibu, nama saya cukup panjang Bapak, tapi seperti tadi orang sangat sulit menyebutkan nama saya. Jadi yang terkenal itu adalah Bu Mantik. Itu Pak Mantik, mungkin Bapak Ibu ada yang kenal. Saya jadi nebeng nama suami, tidak apa-apa. Dan saya adalah Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Perlindungan Anak PHDI Pusat. Saya seorang ibu dari 3 orang anak dan 3 orang cucu. Yang Astungkara, cucu saya yang nomor 1 sudah kelas 3 SMP. Dan di samping saya tidak perlu sebenarnya perkenalkan. Siapa sih yang nggak kenal Bu Niluh Puspasari? Di Kota Bogor pasti beliau sudah sangat dikenal ya. Dan jodoh mempertemukan kami kira-kira 2 tahun yang lalu. Saya kebetulan diminta juga mensosialisasikan dan sebagai pembicara di Hotel Sultan. Saya tunggang langgang sendiri Bu, karena di Parisade itu hanya ada ketua, tidak ada anggota, sekretaris pun tidak ada selama 5 tahun. Terus beliau bertanya, Ibu sendirian? Iya. Ibu semua nyiapin sendiri? Iya. Kok Ibu nggak punya sekretaris? Saya mengajukan kepada Pak Ketum, diizinkan saya punya sekretaris yang handal, yaitu Ibu Niluh Puspasari yang hadir di sekarang ini, dan nanti beliau juga sebagai narasumber untuk BINTEK atau bimbingan teknis. Astungkara, kami berdua selalu sejalan, selalu bersinergi dalam melaksanakan program kerja, khususnya dalam mensosialisasikan tempat ibadah atau pura ramah anak yang merupakan salah satu program unggulan dan program penting yang dicetuskan oleh Kementerian PPPA sejak beberapa tahun lalu. Kebetulan saya terutama sebagai ketua bidang selalu diajak berdiskusi interaktif dari Kementerian KPPPA, merumuskan hal-hal apa-apa saja yang menjadi persyaratan sebuah pura atau tempat ibadah ramah anak. Kami waktu itu memang menyebutkan tempat ibadah ramah anak karena semua agama, semua tempat ibadah, semua agama harus ramah anak. Jadi waktu itu kita putuskan adalah untuk umat Hindu kita menyebutnya pura ramah anak, bukan kuil, walaupun kita tahu bahwa sebagian umat Hindu India itu adalah beribadah di kuil. Dan kemudian pada saat saya diminta untuk mencetuskan pura apa yang ditunjuk sebagai pura ramah anak sebagai pilot project, saya menetapkan Pura Rawamangun sebagai pilot project. Karena apa? Pura Rawamangun kita tahu bahwa letaknya sangat strategis, dari semua arah gampang dicapai, luasannya juga sangat luas, dan merupakan mungkin kalau disebut Pura Jagatnata, bahkan saya sempat berdiskusi dengan Ketua PHDI dan Sukoduka DKI, bahkan bisa kita sebutkan Pura Rawamangun itu sebagai Hindu sentral, ya. Jadi karena itu kemarin kita juga sudah kukuhkan Pura Rawamangun sebagai salah satu percontohan pura ramah anak di seluruh Indonesia. Bapak Ibu yang kami hormati, tempat ibadah atau pura ramah anak ini sebagaimana tadi saya sudah sampaikan bahwa merupakan salah satu unsur daripada KLA atau Kota Layak Anak, ya. Jadi yang bertujuan menyambut bonus demografi yang diperkirakan puncaknya akan terjadi di tahun 2020-2030, di mana jumlah anak Indonesia mencapai 84,4 juta jiwa atau 30,6% dari jumlah penduduk Indonesia, dan diharapkan pengelolaan bonus demografi yang tepat akan menjadi investasi bangsa. Sebagaimana kita ketahui bersama, anak adalah aset bangsa yang harus terpenuhi hak-haknya. Salah satunya adalah tempat ibadah atau pura ramah anak. Sebagaimana yang kita diamanatkan, sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015, agar pemerintah pusat dan daerah melakukan upaya perlindungan anak, salah satunya melalui kebijakan
KLA atau Kota Layak Anak, dan salah satu unsur dari Kota Layak Anak adalah Pura Ramah Anak seperti program yang kita laksanakan hari ini. Astung Kare Angayu Bagil atas Asung Kertawarunugrahi Ida Sang Yang Widiwasa, kami dari bidang PPPA, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Perlindungan Anak PHDI Pusat, bersinergi dan berkolaborasi dengan instansi terkait yaitu Kementerian PPPA, Kementerian PMK, Lembaga Organisasi Keagamaan Hindu, WHDI, Banjar, Tempek, Pasraman dan lain-lain telah melaksanakan sosialisasi, bintek dan deklarasi Pura Ramah Anak di beberapa provinsi dan kabupaten yang ada di Indonesia. Kami juga sudah datang ke Bandung, Jawa Barat, kemudian ke Lampung, hari ini di Bogor, dan di Bali juga sudah, bahkan saya juga sudah ke Ambon dan di NTT dulu ya. Waktu itu kami bagi tugas, saya ke Ambon, Bu Niluh ke NTT, yang akan datang tanggal 2 Agustus di Semarang dan tanggal 10 Agustus akan kita laksanakan di Provinsi Banten. Bapak Ibu para undangan yang berbahagia, kita semua menyadari bahwa di era digitalisasi dan di era globalisasi ini begitu banyak tantangan yang kita hadapi, khususnya bagi anak cucu kita, generasi muda kita. Benar, orang bijak ada yang bilang, setiap zaman punya tantangannya, setiap generasi punya caranya menghadapi tantangan zamannya. Semoga kita semua yang hadir di sini hari ini dapat berpartisipasi, berkolaborasi, dan bersinergi mengantarkan anak cucu kita meraih masa depannya yang gemilang, menjadi anak-anak yang cerdas, berbudaya, dan berwawasan global. Dengan turut serta mewujudkan Pura Ramah Anak, pura yang dapat memberikan rasa aman, nyaman, damai, menyenangkan, dan menenangkan hati anak kita. Pura yang bukan saja tempat beribadah, tetapi pura juga tempat yang nyaman untuk belajar berbagai hal seperti pendidikan agama, seni budaya, olahraga, dan lain-lain. Bahkan kalau di Rawamangun, puranya sudah jadi pusat kuliner juga, karena kita membina UMKM yang disiapkan tempatnya dan buka hampir setiap hari. Seperti awal tadi kami sampaikan, Pura Ramah Anak adalah salah satu unsur dari Kota Ramah Anak atau KLA yang merupakan unsur dari idola, yaitu Indonesia Layak Anak. Diharapkan dengan tercapainya idola, maka kita akan dapat memasuki era yang didambakan, yaitu Indonesia Emas di tahun 2045. Om Awigna Mastu Tatatu Astu Swaha, semoga terjadi atas pertolongan Ida Sang Yang Widiwasa. Bapak Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Sekali lagi kita satukan niat, satukan tekad. Tadi Ibu Pembimas kita sudah membuka pintu yang selebar-lebarnya. Silahkan Bapak datang dengan proposal, jangan datang hanya lenggang kangkung, tidak perlu bawa apa-apa, cukup proposal saja. Kemarin 2 jam kami berbicara di telepon, kebetulan saya baru berani menelpon beliau, walaupun saya pernah diundang sama beliau, tapi rasanya apa cara saya ya, apa linknya bisa nelpon Ibu Pembimas Astung Kare. Dengan acara ini saya menelpon beliau dan berbicara sepanjang lebar. Jadi kalau Bapak tadi bilang kita pastikan UUD ya Pak Ibu, ujung-ujungnya duit terus gimana nih bikinnya, kita menghadap saja sama beliau. Semoga Pembimas kita yang tadi sudah membuka tangan, kita bisa mewujudkan apa yang menjadi tugas dan kewajiban kita sebagai orang tua, yaitu memberikan yang terbaik bagi anak-anak kita.
Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi saya sampaikan yel-yelnya, anak terlindungi, Indonesia maju, perempuan dihormati, keluarga bahagia. Saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya samput. Campurasun. Atur nuhun.